Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dan memelihara kita di dalam istirahat kita di kesempatan malam hari ini. Sampai pagi hari ini kita boleh bangun kembali, semua ada di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bersemangatlah, bersukacitalah menjalani hari yang baru, di dalam kemenangan yang baru, di dalam sukacita yang baru di dalam Tuhan. Kita sebagai seorang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, tentunya kita harus terus bersyukur dan terus menata hidup kita, hidup di dalam setiap kebenarannya, tidak berkompromi lagi dengan dosa, menjauhi dosa, dan tetap menjaga hidup kudus, hidup benar, sesuai dengan kerinduannya Tuhan. Kadang kita menilai, seringkali dosa yang sangat terlihat adalah ketika mungkin manusia berbohong, ya, ketika manusia mencuri, manusia korupsi, ya, manusia berbuat dosa yang terlihat seperti misalnya merampok, ya, atau mungkin membunuh, atau mungkin ya dosa-dosa yang umum. Tapi tanpa sadar, kadang kita sebagai orang percaya pun masih melakukan dosa-dosa. Ada dosa yang bisa terlihat dengan jelas, tetapi ada dosa yang samar, yang perlu dan penting untuk kita waspadai juga. Karena dari dosa yang samar ini, dari dosa yang tidak terlihat ini, kadang kita justru jatuh melalui hal-hal yang sepertinya sepele. Dan inilah yang perlu kita jaga saat kita hidup di dalam Tuhan. Ya, kita mau benar-benar menjaga hidup kudus, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab itu pentingnya kita benar-benar mengerti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan supaya kita semakin mengerti dengan jelas apa yang menjadi kesukaan Tuhan dan kecintaannya Tuhan. Ya, perenungan pagi hari ini adalah dosa yang samar yang menghancurkan. Ya, dosa yang samar bisa menghancurkan. Perenungannya diambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan, ini satu tawaran yang sangat menggiurkan, sangat menyenangkan. Aku bisa menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal di ayat-ayat sebelumnya sudah ada perintah yang daripada Tuhan tentang buah ini. Supaya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Semua boleh, tetapi hanya satu yang tidak boleh. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi sayangnya, Adam dan Hawa memilih jalan untuk jatuh di dalam pencobaan yang daripada iblis, yaitu mereka ingin menjadi seperti Allah. Ya, menolak perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita lihat, dosanya sepertinya sangat sepele, ya kan? Sepele sekali, hanya memakan buah. Tetapi perintah yang daripada Tuhan, sekalipun sepertinya sepele, tetapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus melakukannya, mengerjakannya dengan kesungguhan hati, mentaatinya dengan keseluruhan hidup kita. Itulah yang akan menjaga kita untuk kita tetap hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dan inilah yang akhirnya terjadi dalam kehidupan manusia. Bukankah sekarang banyak sekali manusia merasa hidup tidak membutuhkan Tuhan? Manusia merasa mampu bahwa dengan kekuatan dan kesanggupannya, manusia bisa mengerjakan segala sesuatunya. Karena disinilah titik kejatuhannya.
Adam berpikir, Hawa berpikir dengan tawaran yang ditawarkan oleh iblis. Kalau saya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, saya tidak perlu repot-repot bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi Hawa tidak tahu konsekuensi ketika ia tidak mentaati perintah Tuhan. Tetapi dia berpikir, kalau saya tahu yang baik dan yang jahat, saya bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Allah lakukan, seperti yang Allah kerjakan. Tidak perlu lagi saya hidup dalam tuntutan. Padahal tanpa disadar, ketika Adam, Hawa melakukan itu, justru kehancuran yang mereka dapat. Bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang menguntungkan, bukan sesuatu yang menghasilkan, bahkan bukan sesuatu yang menyenangkan dalam hidup mereka. Justru kehancuran yang didapat. Dengan kata lain, manusia menjadi sombong, merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ini dosa yang samar yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita. Hari ini kita berjalan tanpa bersekutu dengan Tuhan, tanpa kita berdoa dengan Tuhan. Kita sedang berkata, saya ini sombong. Sekalipun kita nggak berkata, saya sombong. Tetapi secara eksplisit, engkau sombong. Kenapa? Karena engkau merasa mampu menjalani hari ini tanpa Sang Pencipta. Engkau sanggup menjalani hari ini tanpa Tuhan. Padahal tanpa Tuhan, siapa saya? Siapa Bapak Ibu Saudara? Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita tahu yang baik, tetapi kita tidak mengerjakan yang baik. Sebab itu kita butuh Tuhan untuk kita mampu melakukan setiap pekerjaan yang baik dan benar oleh karena pertolongan Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan, bahkan perbuatan baik, tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Mengerjakan pekerjaan yang benar tanpa Tuhan, kita tidak sanggup. Sepanjang hari ini, kita tidak bisa melakukan kesempurnaan di dalam menghidupi kebenaran dan perintah Tuhan tanpa Dia. Begitu juga di dalam menjalani kehidupan kita. Kita butuh Tuhan. Saat kita melangkahkan kaki hari ini, berjalan hari ini, tidak dengan persekutuan dengan Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, kita sedang berkata, aku tidak butuh Tuhan. Aku bisa menjalani hari ini dengan Tuhan. Makanya kenapa penting pagi-pagi kita bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, berdoa, berserah penuh atas hari ini kepada Tuhan. Satu tanda penyerahan, aku butuh Penciptaku. Aku butuh Engkau besertaku. Sebab Engkau tahu rancangan atas hidupku. Engkau tahu atas hari ini. Engkau tahu akan segala sesuatu yang akan terjadi di sepanjang hari ini. Sebab itu aku berserah. Aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan untuk aku menjalani hari ini. Sebab itu hadirlah dalam hidupku. Pimpin langkahku supaya aku hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam setiap rencanamu. Sehingga akhirnya yang samar-samar itu, ya, tidak terlihat itu, kita bisa tetap terjaga karena kita berjalan dengan Tuhan. Ingat satu kata, saat engkau berjalan dengan kekuatanmu, engkau sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak butuh Tuhan. Sama saja engkau sedang berlaku sombong, samar, tidak terlihat, tetapi itu akan menghancurkan kehidupanmu. Sebab itu penting setiap waktu, setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita menjalani hari yang baru di dalam berkat yang baru bersama dengan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami, jikalau di dalam perjalanan hidup kami, baik pagi, siang, atau malam, jikalau kami melangkahkan kaki tanpa Engkau, ampuni kami. Jikalau kami lupa melibatkan Engkau di dalam segala sesuatu, baik di dalam keputusan-keputusan dan segala sesuatu yang kami perbuat hari ini, ampuni kami jikalau kami lupa atau kami tidak melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk berserah atas hidup kami, sebab kami sadar kami tidak bisa melewati melalui hari ini tanpa Tuhan. Hadirlah selalu, tuntunlah selalu, pimpinlah selalu setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah untuk hari ini. Haleluya.
Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru di dalam berkat dan sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.